فاكههم ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya, sehat? InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, berkah umurnya, banyak rezekinya, anaknya soleh dan soleha, mudah-mudahan segera berangkat ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Tiada kata yang indah yang pantas kita ucapkan setiap saat kecuali ucapan syukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kaji kita pada 3 minggu yang lalu ya, karena kemarin kita cerita tentang surga yang dirindukan. Jadi ada season 1. Ternyata beliau telepon saya buat season 2 lagi. Alhamdulillah saya kembali hari Senin kemarin sampai dari tanah air di Indonesia bawa jamaah. Alhamdulillah sehat semuanya. Dan saya diizinkan untuk kembali PP, biasanya harus nyangkut di sana. Berhubung karena sesuatu hal saya harus kembali. Dan insya Allah melanjutkan tugas mungkin di Sawal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang surga, semua kita pasti rindu ingin masuk surga. Semua orang bercita-cita bagaimana endingnya kita nih, bagaimana supaya kita masuk surga. Ditanya orang mabuk sekalipun, bang kau nanti kalau mati pingin di mana bang? Surga lah pau kali. Semua orang pingin masuk surga. Kalau macam mana kau neraka aja? Apa pula neraka? Semua orang pingin masuk surga. Walaupun dia tahu maksiatnya banyak, tapi keinginannya tetap masuk surga. Yakinlah. Orang bermaksiat sekalipun pasti ada dalam hati kecilnya, walaupun dia tahu tuh. Dia bilang nih kayaknya aku nih pasti masuk neraka nih. Tapi aku pernah Ustaz dengar kalimat Ustaz bilang siapa yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu diyakinkan sampai mati pasti masuk surga. Betul Ustaz? Betul. Kalau cerita tentang masuk surga, semua kita dijamin oleh Rasul masuk surga. Bahkan Rasulullah di ujung hayatnya beliau pernah didatangkan oleh malaikat Jibril. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, ya, Allah sudah menyediakan surga bagi umat-umat. Selagi masih dari napasnya, sebelum keluar dari tenggorokannya dia masih beriman kepada Allah, maka Allah akan janjikan surga baginya." Tapi begitulah kemuliaan Rasul. Rasulullah bilang, "Ya Jibril, saya tidak ingin cuma umatku ini hanya masuk surga. Adakah kehebatan yang lain yang Allah berikan?" Kata Jibril, "Ada ya Rasul." "Apa?" "Rasul, umatmu tidak akan menikmati surga. Umat-umat yang lain tidak akan menikmati surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalamnya." Makanya Masya Allah beruntunglah kita ini menjadi umat Rasul yang sudah disediakan surga bagi kita. Tapi dengan catatan selagi kita masih beriman kepada Allah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai yakin kita sampai mati, insya Allah pasti jamin masuk surga. Tapi aku tengok Ustaz, memang dia bandit Ustaz, bandel kali. Mati dia pun Ustaz. Pernah kami tahu tuh matinya pun di tempat maksiat. Masuk surga? Masuk. Betul Ustaz, betul. Selagi dia tetap masih beriman pada Allah. Cuman ini perkara masuk. Perkara kapan? Nah ini yang gak tahu kita. Bisa nyangkut dulu lama di neraka kan, ngobrol-ngobrol di situ dulu sama malaikat, Malik disiksa dulu, dibakar dulu. Nah itu yang gak tahu kita. Tapi kalau mau pingin sirotnya, jalannya mulus, ya memang kita harus punya usaha di dunia.
Lalu kita kaitkan kepada surga yang dijanjikan oleh Allah kepada keluarga yang ingin menikmatinya. Kalau kemarin kita cerita tentang orang-orang yang menikmati surga, itu adalah yang pertama, yang suami istri tahu betul tentang hak dan kewajibannya. Apa hak suami? Apa kewajiban suami? Itu harus kita pahami. Maka hari ini kita akan berbicara tentang apa hak dan kewajiban. Pertama, kita merujuk kepada Al-Quran surah Yasin. Ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari kesenangan di dalam kesibukan mereka adalah mereka yang di dalam keluarga. Pertama, ada tanggung jawab seorang suami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami itu bukan hanya sekedar bertanggung jawab memberi nafkah lahir saja. Udahlah, yang penting udah aku cukupi Ustaz, udah aku belanjakan, udah aku beli beras, udah aku kasih duit, cukuplah itu. Bukan hanya itu saja, tapi ada hal yang terpenting. Apa yang terpenting? Yang pertama, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, apa tanggung jawab suami? Ma'asyaral bil ma'ruf, yakni mempergauli, berhubungan dengan baik pada keluarganya, memberikan nasihat yang terbaik pada keluarganya, terkhusus pada istrinya. Dan ada hak kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya untuk beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang seorang suami, "Dek, udah azan, yuk kita ke masjid. Kalau kau tak ke masjid, sholat, jangan gak sholat." Itu kewajiban suami mengingatkannya. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini Pak, tanggung jawab kita Pak. Ingatkan ibu tuh. Ingatkan mereka bagaimana tanggung jawab mereka bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kenapa salah satu di antara rukun nikah itu izab qabul itu, sang ayah menyerahkan kepada suami, "Saya nikahkan putri kandungku kepadamu." Maka suami mengatakan dengan kalimat, "Saya terima." Artinya apa yang tanggung jawab orang tua, ayah dan ibunya, itu sudah semua diberikan tanggung jawab pada suami. Ini tanggung jawab kita Pak. Jadi kalau ada seorang istri tak sholat, yang pertama nanti ditanya Allah, itu suami. Oh, bukan main-main. Terserah dia lah Ustaz, udah dewasa aja kok Ustaz. Urusan dia lah, neraka lah. Mau mati-matilah urusan dia. Oh, nggak bisa Pak. Kita masih punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Tapi kalau udah muncul kalimatnya, udah capek kali ya Ustaz. Wah, kurasa udah muncul kubebui kali mengingatkannya. Sholat kau di. Nanti kalau mau mati nanti kayak mana? Sholat kau di. Udah aja. 3 kali diingatkan seorang istri tidak mau sholat. Suami berhak marah padanya. Ini kayaknya udah 3 hari ini ingatkan kau sholat, tak sholat juga. Ini kayaknya kalau besok juga kau tak sholat, besok harus pisah ranjang kita. Kau tidur di dalam, aku tidur di luar. Kata bininya, inilah yang tunggu-tunggu itu banget. Ingatkan dia sampai 3 kali. Kalau dalam 3 hari juga tidak sholat, seorang suami boleh memukul istrinya Bapak Ibu. Coba bayangkan. Mukul bukan berarti dalam menyakiti, ambil broti, pukul pula. Pukul arti pukul sayang, dek sholat. Jangan nanti neraka yang udah. Ingatkan Pak, itu tanggung jawab suami. Nah kalau kepada istri gimana Ustaz? Ini pula nanti. Istri sekedar mengingatkan saja. Suami terbalik. Suami wajib bukan sekedar mengingatkan, tapi memerintahkan pada istrinya. Sampai dia ibadah. Kalau tetap dia tidak mau, Pak maaf Bu, ini hukumnya nih. Suami berhak untuk memberikan ultimatum kepadanya. Kalau kau tak mau ibadah, ini kayaknya ini terakhir nanti nih, ku tinggalkan kau. Berhak kai suami? Berhak. Untuk apa dia merah istri? Yang nanti di penyebabnya dia pula yang masuk ke dalam neraka gara-gara istrinya. Jadi jangan macam-macam ibu-ibu nih. Itulah bedanya suami dengan istri. Suami sekali saja mengatakan cerai berlaku hukumnya. Istri Bu mau 100 kali dia ngomong.
ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, pisah aku bang, tinggalkan aku bang, nggak akan putus. Walaupun sambil makan dia ceraikan aku bang, ngigau dia ceraikan aku bang, ceraikan aku. Kata lakinya enggak akan datang. Kalau laki bilang sekali, iya aku ceraikan, jatuh. Itulah hukumnya. Begitu dahsyatnya. Maka apa? Suami itu tanggung jawabnya berat. Karena sudah diserahkan oleh ayahnya, ayah dari seorang wanita tadi, semua berada pangku pada suami tadi. Itu tanggung jawabnya. Karena laki-laki itu pemimpin, suami itu pemimpin buat keluarganya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah ingatkan mereka untuk beramal, beribadah kepada Allah. Itu tanggung jawab kita, Pak. Jangan berhenti, Pak, sampai dia bosan. Nah, kalau ibu gimana, Bu? Kalau suaminya tidak ibadah, ibu mengingatkan. Kalau laki udah ku ingatkan, aku apakah berdosa? Enggak. Karena suami ibu cuma ibu ingatkan. Karena itu tanggung jawab suami sebenarnya mengingatkan istrinya. Atau menyuruh istrinya. Tapi kalau istri mengingatkan, bang udah ajan bang, abang gak ke masjid bang. Ah nantilah, gak usah urusin aku, pokoknya urusin kerjamu. Udah, cukup, ibu cukup itu aja. Ajan lagi, tapi jangan bosan, ingatkan. Sambil doa, ya Allah bukakan pintu hidayah buat suamiku. Terus. Tapi kalau seorang istri tidak mau ibadah, perintahin Pak, terus sampai selesai. Sampai ada tanggung jawab kepada kita. Makanya kata Rasulullah, dalam sebuah hadis yang dikatakan sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik pada keluarganya, mengingatkan mereka untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Di antara kalian itulah yang terbaik dalam keluargaku, kata Rasul. Maka Pak, jangan dibiarkan istri tak sholat, jangan dibiarkan wanita istrinya keluar rumah tidak berjilbab, jangan dibiarkan. Ingatkan mereka, Dek, jangan keluar rumah nggak berjilbab. Alah, gak usah balakal muncung kau lah bang, gak usah kotor aku. Bayang itu, ingatkan Pak. Kita berhak marah untuk itu. Karena wanita nanti ada tanggung jawab seorang istri. Ini masih tanggung jawab suami. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, berwasiat yang terbaik buat istrinya. Rasulullah SAW pernah berpesan pada istrinya Aisyah. Saat Aisyah ingin keluar rumah, lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau kau mau keluar rumah, jaga pandanganmu, jaga auratmu, jaga sikapmu. Karena mencerminkan seorang wanita dari terkadang dari tingkah laku, dari ucapan, dari lisan, dari perbuatan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Berwasiatlah yang terbaik buat keluarga. Ingatkan Pak, kalau kalian mau bergaul, mau bersilaturahim, tolong jangan sampai ghibah. Kadang ghibah ini begitu memang. Makanya ghibah itu yang betul diceritakan itu namanya ghibah. Yang nggak betul diceritakan namanya fitnah. Ini zamannya dunia fitnah. Beneran, hati-hati. Aku Ustaz nggak ada niat Ustaz. Cuma ada kesempatan. Hanya kadang bahaya itu begitu tuh. Aku alhamdulillah nggak mau lagi Ustaz. Nggak mau nyeritain orang lagi, udah tahu aku dosa besarnya. Itu baru bagus. Nggak kayak tetangga sebelah itu Ustaz. Tetangga itu nyeritain orang aja kerjanya. Cuma ada coba. Kapan lah dia ngajinya? Ya Rob. Padahal dia lebih sama ya. Makanya diingatkan kepada kita, ayo. Bukan kita dilarang bersilaturahim, silaturahimlah. Ada wirid, bu ikutlah wirid, ikut takjiah, ikutlah takjiah. Ada pengajian, ikutlah pengajian. Di mana salahnya Ustaz? Nggak ada. Saya pernah ditanya ibu-ibu, Ustaz, ada aku tengok tetangga, nggak mau dia wiridan Ustaz. Kenapa? Katanya wiridan itu banyak dosanya, bid'ah, nggak ada di zaman Rasulullah. Ya kalau nanti ujung-ujungnya khibah, betul. Tapi kalau kita wirid apa coba salahnya? Yang dibaca Yasin, tahtim, tahlil dengan pengajian, doa, nggak ada salahnya. Cuman yang sering salah itu kadang wiridnya 1 jam, menghibahnya 1,5 jam. Itu yang salah. Itu yang jadi dosa. Makanya diingatkan oleh Rasulullah kepada suami, ingatkan mereka untuk berwasiat yang terbaik buat mereka. Kemudian apa tanggung jawab kita lagi sebagai suami? Melihat kebaikan daripada sang istri dan menutupi kekurangan. Jangan suka kali kita buka-buka yang tidak baiknya. Bahkan maaf Bapak Ibu, di dalam hukum Islam, seorang suami dan istri yang sudah menikah tidak diizinkan membuka masa lalunya.
Contoh kecil. Lagi duduk mereka, oh deh, iya. Ini cerita-ceritanya dulu. Kau dulu masa gadisnya, berapalah pacarnya? Jangan cerita-cerita. Maaf, apalagi yang lebih sensitif. Kau dulu waktu sama aku masih gadis atau udah nggak lagi? Haram itu dalam hukum Islam. Tidak boleh ditanyakan itu. Masa lalunya tutup. Karena setiap kita punya masa lalu. Seorang istri pun tidak boleh bertanya pada suaminya tentang hal itu. Tutuplah aib masing-masing. Karena Allah sudah menutupi. Ini banyak kali kadang suami istri kadang bertanya masa-masa lalu. Apalagi kadang ada masa lalu suaminya yang suram. Itu kadang dibangga-banggakan sama dia. Ada anak bertanya pada ibunya. Oh mak ya. Dulu ayah waktu masa lajangnya preman. Jangan kau tanya. Pokoknya wilayah Tajul Madras ini, Kampung Kelingi, semuanya ayah kau tuh dulu yang megang premannya. Bu, jangan dibuka aibnya, ditutupin. Mak, dulu ayah ayah kau tuh dulu baik. Orang ayah pun mak sama berat ayah bertemu dulu di masjid kok pulang pengajian. Pas mak lagi ambil sendal, dia pun ngambil sendal. Begitu tengok, pandangan pertama itu pulang dari masjid padahal ketangkap satpamnya orang. Tutupin itu, jangan ceritain. Ini kan banyak kadang ibu-ibu udah bangga, ayah kau tuh kau tengok, dialah premannya dulu, 2 pantang senggol bacok dia dulu ayah kau. Kau tengok, iya mak pantas ku tengok ada tatonya di sini. Itu tato ayah kau tuh. Tato apa kau tengok? Tato keris. Itu bukan tato keris, itu tato pedang. Tapi karena ayah kau udah tua, keriput dia jadi kayak keris. Jangan dibanggain, tutupin aib-aibnya bu. Tuh pak, kita pun juga pak. Ada istri dulu yang memang masa lalunya buka jilbab, kemana-mana nggak berjilbab. Oh, dulu mungkin mak kau tuh, ya namanya juga belum paham, tapi dia jaganya sopan, tingkahnya baik. Jangan dibilang, aku dapat mak kau tuh pun di jalan. Jangan tutupin, walaupun itu yang sebenarnya. Mak bohong. Tutupin pak, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Menutupin aib keluarga itu. Karena kita sudah ditutupin oleh Allah aib-aib kita. Kalau cerita tentang aib, kurasa kita inilah manusia banyak aib. Kita ini duduk mulia di sini bukan karena hebat kita, enggak. Tapi karena Allah masih menutupin aib-aib kita. Maka di saat kita menutupin aib-aib itu, Allah juga akan terus menutupin aib-aib kita. Dan itu tanggung jawab kita pak. Jangan sampai terbuka itu. Jangan sampai nanti itu yang menyebabkan kita kelihatan pula aib-aibnya. Kekurangan istri dibongkar. Cerita sama orang, aku nengok laki itu tidurnya ngorok, ya Allah, parah kali aku tidur. Kalau dia udah duluan tidur, akan bakalan tidur aku. Datang tetangga sebelah juga, apa katanya, masih mending laki kakak ngorok. Kalau lakiku ngences. Data yang satu, masih mending laki kau ngorok, laki kau ngences. Berarti kakak enak lah, apa yang enak? Orang lakiku nggak pulang-pulang kok, udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa tanggung jawab kita hak suami tadi pak? Yakni memberikan kebutuhan baik lahir maupun batin pada istri. Banyak kadang suami nuntut aja taunya. Mana deh masakan, mana makanan pun kayak gini enak. Uang belanja pun gak ada dikasih. Ada yang pernah bu ngobrol-ngobrol dengan ibu kemarin. Apa katanya Ustaz? Kami nih Ustaz, bisa cantik Ustaz. Langsing pun bisa badan kami. Yang seperti yang diinginkan oleh laki-laki orang. Tapi duitnya mana? Sekarang ini perawatan perlu duit. Semua butuh duit. Dalam hatiku, iya juga. Coba nih. Cemana bini mau cantik? Orang bedaknya pun pipa nomor 3. Mau tidur pakai bedak dingin. Paling kenceng bebek baby lah. Masya Allah. Perlu modal, iya. Perawatan iya pak. Ada tanggung jawab kita di situ. Jangan terlalu banyak nuntut kalau kita tidak bisa memberikan kewajiban. Berilah haknya mereka. Kalau memang udah kita beri tapi tidak dilakukan, itu baru berhak pak. Perasaan nih, aku udah ngasih kau 10 juta seminggu. Tapi ku tengok asal mau makan nasi goreng aja, itu pun beli di warung sebelah. Itu berhak pak. Tapi dia seminggu
cuma 10.000. Itu pun dituntut uang 10.000. Semalam kau taruh mana? La haula wala quwata illa billah. Ada hak. Dan berikanlah yang terbaik buat keluarga. Pak, saya baru dapat Pak, bener hadisnya. Ternyata kalau kita mau sukses suami-suami ini sudah saya praktekin Bu. Royallah pada istri Pak. Suka berilah sama istri. Apa keinginan istri kasihlah Pak, asal jangan ngutang lah. Ada uang kita kasihkan Pak. Semakin senangkan istri, semakin ikhlas doanya Pak. Ya Allah, mudahkanlah rezeki lakiku ya Allah. Makin ikhlas doanya. Coba kalau bapak bedangki, ya Allah matikan laki itu. Bedangki, naudzubillah min zalik ya Allah. Mudah-mudahan kecelakaan lagi. Pelitnya naudzubillah. Jangankan duitnya Ustaz, dosanya pun gak akan dikasih itu. Ada aku tengok laki ini pelit kali sama istrinya. Tapi kalau sama orang lain, duduk di warung semua dibayarin. Ada tuh teman kita lihat gitu. Kalau udah duduk di warung semua dibayarin. Udah, apa maunya? Asal datang orang lain, ambil aja. Kata bininya, bang, gas habis bang. Kau utang aja dulu sebelah. Jangan pelit Pak. Saya jujur. Kalau mau rezeki Bapak lancar, murah, perbanyaklah menyenangkan hati istri. Menyenangkan hati istri bukan hanya sekedar duit saja. Setahu saya, walaupun istri itu ya memang duit paling utamanya bagi mereka Pak. Jujur. Kadang kalau laki pulang, bukan hanya sekedar dia dapat pulang dilihat itu dilihatnya duit, tapi bagaimana menyenangkan wajahnya. Liburan dibawa keluarga kemana-mana, perlu itu. Relax kemana-mana, santai bawa keluarga, itu butuh Pak. Dan itu akan membukakan pintu rezeki. Karena doa seorang istri itu Pak, apalagi waktu di duha, mustajab. Gimana dia mau doa ikhlas? Mau nengok istri lakinya pun pelit, na'udzubillah min zalik. Kayu laut Pak. Kayu laut, kalau nggak disogrok nggak jatuh, udah disogrok pun nggak jatuh coba. La haula wala quwata illa billah. Dan ini ya, dan itu hak suami, atau itu tanggung jawab suami dan itu hak istri. Berikanlah yang terbaik. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada istri, termasuk sikap. Jangan terlalu banyak marah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, siapa yang kondisinya sedang marah, bahkan ribut dalam rumah tangga, itu jauh rezeki, jauh dari rezeki Pak. Kalau kau lagi marah kata Rasulullah, duduklah. Kalau duduk pun kau sudah marah, maka berbaringlah. Kalau berbaring pun kau masih terpancing marah, maka berwuduklah. Karena itu adalah syaitan. Kalau kita kan malah kebalik ya kan. Lagi golek-golek, bini mancing, kita duduk terakhir. Apa belum tadi? Begitu duduk masih marah juga, baru kita berdiri. Itulah melayang nanti. Begitu kita berdiri masih mancingan, itulah kadang terbang kuali, terbang periuk, ya kan? Kenapa? Karena marahnya dibiarkan. Dan itu adalah tanggung jawab suami. Sebenarnya ini sudah kita lakukan dan kita paham tentang itu. Dan ternyata disitulah keridhaan dan keberkahan yang Allah turunkan. Dan itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga dari sang suami. Maka Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah istanaku, keluargaku adalah istanaku, keluargaku adalah surgaku. Karena Rasulullah contohkan ini di hadapan istri-istri. Rasulullah tidak pernah marah. Bahkan dia pernah dimarahin. Suatu ketika, saya kemarin baca sebuah hadisnya. Datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu kan mertuanya, sedang mencari-cari Rasulullah. Di mana Rasulullah itu? Ternyata Abu Bakar itu sedang didiamkan oleh istrinya. Dia kan mertuanya Rasulullah. Dia datang ke rumah anaknya, ke rumah Rasulullah, ditanya, wahai Aisyah, kemana Muhammad? Aisyah diam saja. Akhirnya dia cari sendiri. Ternyata ada Rasulullah di bawah pohon sedang duduk. Gak berapa lama datang Umar bin Khattab. Dia cari-cari juga, kemana Rasulullah? Rupanya dilihatnya Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar Siddiq. Utsman juga begitu. Ternyata hari itu hari yang sedang berundung bagi mereka berempat, sedang dimarahi istri. Jadi istri
sesuatu, tapi ditinggalkan oleh Rasulullah. Dia nggak dibalas dengan marah, tapi dia tinggalkan. Dia tertawa kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, tolong nasihatin aku. Apa? Aku hari ini sedang dirundung rasa sedih karena istriku sedang marah. Rasulullah tersenyum. Kata dia, wahai sahabatku, wahai ayah mertuaku, sesungguhnya kondisi aku pun hari ini juga sedang dimarahin oleh putrimu, oleh anakmu. Tapi aku tinggalkan. Dia tahan marahnya, dia tahan emosinya, dia tidak lawan kemarahan itu. Dan itulah menyebabkan Rasulullah SAW menjadikan contoh, kalau seseorang sedang marah, yang dilakukan adalah diam. Tapi kalau orang lagi marah, kita balas dengan kemarahan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Ini adalah tanggung jawab kita. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan di rumah tangga kita, tapi pun sekedar mengingatkan, karena itulah ciri orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, ciri keluarga dari wanita. Apa menjadi tanggung jawab seorang istri apabila dia ingin dirindukan oleh surga? Maka yang pertama, kata Rasulullah SAW, wanita yang dirindukan oleh surga, yang pertama kata Rasulullah, wanita yang memelihara sholat. Berarti sejalan dengan di awal. Kalau ibu ingin surga, merindukan ibu, jangan sampai sholatnya tertinggal. Apabila tidak ada halangan yang menyebabkan kita diperintahkan untuk meninggalkan sholat, tidak ada alasan bagi kita, tak berani kita, tak bisa kita sholat berdiri, dianjurkan kita duduk. Duduk gak kuat, berbaring. Berbaring gak sanggup, gerakan. Gerakan pun gak bisa, isyarat. Kalau isyarat pun sudah tidak sanggup, barulah laporkan ke STM, biar diumumkan di masjid. Berarti sudah nggak sanggup lagi, tinggal disolatkan. Ada satu hikayat, sebuah cerita. Suatu ketika seorang nabi didatangi seorang wanita tunasusila atau wanita malam lah. Kalau kita bisa bilang hostess. Dia bilang, wahai utusan Allah, aku ini seorang wanita pendosa. Aku ini adalah wanita pezina. Kalau seandainya aku tobat, kira-kira aku diterima gak tobatnya? Kata beliau, diterima, selagi kau memang tobatan nasuha. Tapi sesungguhnya aku pernah hamil dari hubungan zinaku. Anak lahir, tapi aku malu, anak ini tidak ada yang mengakui. Saking takutnya, aku anak ini tidak ada yang mengakui, aku bunuh anak. Tapi karena aku takut anak ini kubunuh, kubuang, ada yang tahu, akhirnya aku mutilasi dia. Aku cincang-cincang dia. Aku buang lalu dimakan oleh binatang buas. Aku tahu aku kejam. Kira-kira kalau aku tobat diterima enggak? Saking marahnya beliau bilang, enggak akan diterima tobatmu itu. Dosamu cukup berat. Udahlah kau pezina, hamil dari zinamu. Kemudian kau melahirkan anak, anaknya kau bunuh. Setelah itu kau buang, bukan kau tanam. Dosamu besar. Akhirnya wanita ini nangis lalu keluar pergi dari situ. Tidak berapa lama datang malaikat bertanya kepada beliau. Apa kata dia? Kenapa kau usir? Ini wanita malam, jalan. Dosanya dosa besar, sehingga tidak akan terampuni. Apa kata dia? Allah Maha Pengampun. Tahukah kamu siapa lebih hina daripada wanita penzina? Siapa lebih hina daripada wanita yang hamil, melahirkan anak-anaknya dibuang? Siapa? Mereka yang wanita yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa ada merasa berdosa, dia lebih hina daripada wanita penzina. Bayangin, sebegitunya perintah sholat itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Maka ingatkan diri kita, tepuk dada tanya iman, ya Allah, berapa banyaklah dulu sholatku yang tinggal ini ya Allah. Lalu gimana caranya? Bayar ya. Masa-masa lalu kita tuh bayar tuh dengan sholat kita. Makanya berdoalah, seandainya Allah izinkan kita bisa berangkat ibadah haji maupun umroh. Bayangkan sekali sholat saja kita di Masjidil Haram, fadilahnya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Maka rindulah, azamkan di hati untuk kerinduan supaya Allah memanggil kita. Ada orang gak rindu datang ke tanah haram. Apa dia bilang? Alah, ngapain lah ngabis-habis duit. Bagus aku beli tanah, bagus beli kereta, uang 30 juta itu ku belikan sesuatu. Masya Allah. Padahal
sekali saja kita ibadah di sana 100 kali lipat, 100.000 kali lipat dibandingkan masjid di sini. Setelah dihitung-hitung Pak, 4 hari berada kita di sana, kali 5 kali sholat, itu ternyata fadilahnya sama kayak pernah kita hidup 274 tahun. Bayangkan, 274 tahun setelah dihitung kemarin, begitu nikmatnya ibadah di sana. Tapi janganlah pula kayak kemarin ada bapak itu bilang, berarti Ustaz kami kalau nanti ke Indonesia gak usah sholat lagi lah kan Ustaz. Kenapa? Udah banyak pahalanya di sini. Ya enggak gitu-gitu juga. Janganlah pula sampai di sini. Makanya banyak orang pulang haji nggak ke masjid lagi. Kenapa Pak? Nggak ke masjid? Gak usah banyak kali kau cakap. Aku sekali aja sholat di sana udah 100.000 kali lipat. Nah di sini gak usah sholat nggak apa-apa. Nggak gitu. Artinya begitulah fadilahnya yang diberikan oleh Allah. Makanya yang pertama, wanita yang memelihara salatnya. Yang kedua, wanita yang memelihara puasanya. Makanya Bapak Ibu sementara Ramadan, wanita biasanya terkadang banyak utangnya. Ada yang tertinggal bulan-bulan yang lalu, numpuk lagi bulan yang lalu, tahun yang lalu numpuk lagi, tahun kemudian numpuk lagi, bayar. Kapan bayarnya? Di bulan Rajab sudah boleh membayar tuh. Setelah Rajab, Sa'ban. Coba cara bayarnya Ustaz, ganti di hari Senin Kemis. Kalau agak berat kali rasanya. Niatnya apa? Wajib. Sengaja aku mengganti puasa Ramadanmu yang lalu. Senin, Kemis, Senin, Kemis. Gak usah digabung sampai puasa sunnah. Puasa sunnahnya udah ngikut, gak usah gabung-gabung. Sengaja aku mengganti puasa wajibku sekaligus puasa Senin, Kemis. Kebetulan ini bulan Rajab, gak usah. Jadi gimana Ustaz? Puasa wajib saja. Karena puasa itu, yang wajib itu ada 3. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa mengganti, yang ketiga puasa nazar. Nazar itu wajib kalau kita sudah berniat. Ustaz, aku dulu pernah bernajar kalau anakku lulus SMA, anakku lulus kuliah, anakku lulus polisi, aku puasa 3 hari. Wajib bayar itu. Kecuali najar yang jelek. Ustaz, aku najar Ustaz kalau lembus nanti 3 angka Ustaz, aku puasa. Nggak bisa. Haram itu puasanya. Iya. Najarnya jelek pula tuh, nembus 3 angka pula itu kan. Enggak. Jadi nggak boleh. Najar itu wajib diganti kalau najarnya bagus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, yang paling terpenting. Apa itu? Surga akan merindukan yang pertama, wanita yang mentaati suaminya. Bayangkan Bapak Ibu, apabila ibadahnya sudah terjaga, sholatnya terjaga, lalu taat pada suami, kata Rasulullah, pilih dari pintu mana yang kau pingin mau masuk surga. Masya Allah. Wanita itu Bu, cuman itu aja. Pilih dari pintu mana. Kalau seandainya Masjid Tajul Madras ini ada pintunya sampai 5, pilih dari mana pintu yang paling ibu suka. Kira-kira begitu. Surga itu dari pintu mana ibu pilih. Taat sama suami aja. Jangan bangkang. Jangan melawan. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang menjaga dirinya. Menjaga dirinya itu berarti yang taat dalam beribadah, menutup auratnya. Tapi syarat utama itu adalah bagaimana tanggung jawab dia kepada suami. Menjaga harta suami, menjaga keluarga, menjaga nama baik keluarga. Nah, itu tanggung jawab istri. Apabila ibu sudah lakukan ini, maka kata Rasulullah, pilih dari pintu mana yang kau ingin masuk ke dalam surganya Allah. Tapi jikalau ini tidak kau lakukan, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak akan kita dapat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gampang bagi ibu-ibu, lebih gampang ibu-ibu itu masuk surga daripada kami nih laki-laki. Kenapa? Tanggung jawab kami banyak. Ibu nggak pala banyak tanggung jawabnya. Taat aja pada suami. Taat dalam arti dalam kebaikan, jangan kemaksiatan. Dek, ya. Nanti kalau kau pulang dari Tajul Madras, jangan lupa kalau bagus-bagus sendal tuh kantongin. Kata Ustaz, ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Itu nasihat Ustaz. Nanti jangan kau lupa, kalau cocok abang rasa, kau tengok untuk abang, kau ambilkan. Kalau itu yang kau sampaikan kepada mereka, berarti tinggalkan kemaksiatan, berhak. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu umpamanya dia suruh kita maksiat, lalu ibu nggak mau, nggak berdosa. Bang, aku mau ngaji bang. Ini ngaji nih Bu. Kata suaminya, jangan deh, kau di rumah aja.
Kalau memang lebih banyak mudaratnya kita ngaji, suami melarang asbab karena ada hal memang dia tahu itu maksiatnya, jangan kerjakan. Ibu jangan berangkat. Ini kadang enggak. Istri dilarang pun masih keluar. Awas kalau ketengok dari pintu depan ini keluar ya. Tenang bang. Pintu belakang dia keluar. Ada pernah tuh anekdot ya, cerita sebenarnya. Lakinya ngelarang keluar, jangan kau keluar deh, di rumah aja. Pokoknya kalau abang nanti pulang kau harus di rumah, tenang bang. Jangan nanti asik rawon aja kerjamu. Iya insya Allah bang. Akhirnya suaminya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau di mana deh? Di rumah bang. Ah betul. Coba hidupkan blender. Oh iya betul. Abang yakin kau di rumah. 3 jam kemudian nelpon lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana kau deh? Kau ribut kali? Di rumah bang. Betul. Coba hidupkan blender tuh, hidup blender. Oh, kau di rumah. Sore lakinya pulang, Assalamualaikum, keluar anak, Waalaikumsalam. Ih, mana mama? Udah pergi ya. Kemana? Gak tahu, dari pagi pergi kok. Loh, iya dari pagi pergi loh ya, tapi bawa blender dia katanya. Rupanya setiap lakinya nelpon dicokkannya blender tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, taat pada suami salah satu di antara kewajiban seorang istri. Jangan pernah membangkang selagi itu masih baik. Bu, bayangin, jangankan membangkang, perintah tidak ditaati saja dosanya luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya ibu-ibu, kalau mau pingin masuk ke dalam surganya Allah, menjaga ibadahnya, sholatnya, menjaga puasanya, jangan tertinggal, taat pada suami, menjaga dirinya, insya Allah itulah surga yang dijanjikan kepada ibu-ibu. Insya Allah surga, pintu mana yang mau ibu pilih, boleh masuk ke dalam surganya Allah. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Tapi bagaimana Ustaz tanggung jawab kami sebagai istri, tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga, apa saja hak itu sudah kita terangkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak mungkin hal yang lain yang mungkin ini sudah ibu kerjakan, bapak sudah kerjakan, sekedar mengingatkan saja kepada kita, jangan sampai kita tidak masuk surga, bahkan mencium bau surga pun kita tidak dapatkan. Allahu a'lam bishawab. Doa khusus kepada almarhum Bapak Arifin Rahman bin Abdul Rahman. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Allah ala ni'amatil iman wa ni'amatil islam wa ni'amati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwab an-ni'amah, abwab ar-rahmah, abwab at-taufiq wal hidayah was-sihah was-salamah, bi khususan salamatan kulluhum jama'ah, salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akhrib nuzulahu wa wasim madkhalahu bi khususan ila ruhi abina Arifin Rahman bin Abdul Rahman. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.